Miliarder Kota Azura. Bab 4. Pertemuan dengan Drager. Dasar sampah. Sebelum kata-kata petugas bank itu keluar dari bibirnya, ekspresinya telah berubah menjadi jelek. Pasalnya, kartu bank yang sedang dia aktifkan menunjukkan sederet angka yang diikuti angka 0 yang sangat banyak. Mulutnya menganga lebar, bahkan sanggup untuk dimasuki 2 telur sekaligus. Dalam dirinya tak pernah habis pikir bagaimana mungkin pemuda lusuh ini memiliki sebuah kartu tabungan sebanyak ini. Apa dunia ini sedang bercanda dengannya? Belum selesai keterkejutannya, petugas bank tersebut mendengar bahwa Wijaya sedang bertelepon dengan seseorang. Pihak lain yang berada di sana memanggil Wijaya dengan sebutan Tuan Muda. Dia pun menghembuskan nafas beratnya untuk sesaat. Sementara itu, Wijaya yang tengah menerima panggilan telepon dari Paman Dong tidak tahu apa yang sedang difikirkan oleh petugas bank. Dia pun dengan asiknya mengobrol dengan Paman Dong tanpa menghiraukan orang di sekitarnya. Paman Dong, ada apa Paman meneleponku? Tanya Wijaya sedikit curiga. Tuan Muda, hamba telah menemukan sebuah lokasi yang sangat strategis untuk rencana Anda. Apakah Tuan punya waktu saat ini? Jika Tuan punya waktu, mari kita segera cek lokasi tersebut bersama-sama. Hamba akan menjemput Anda sekarang juga. Beritahu saja lokasi Anda saat ini. Baik, Paman. Aku tidak jauh dari perusahaan Kusuma. Biar aku saja yang ke sana. Paman tunggu saja sebentar di pintu gerbang perusahaan. Baik, Tuan Muda. Wijaya menutup panggilan telepon dari Paman Dong. Dan seketika baru menyadari bahwa setiap mata sedang mengawasi dirinya. Dia pun berdiam sebentar. Tuan Wijaya, ini kartu Anda telah saya aktifkan. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu, Tuan? Petugas bank berbicara agak gugup sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Untuk saat ini tidak ada. Maaf telah merepotkan Anda, jawab Wijaya dengan santai. Tidak sama sekali, Tuan. Tidak. Oh ya, Tuan. Ini adalah kartu nama saya. Jika Tuan memerlukan bantuan, segera hubungi saya. Saya siap membantu Anda 24 jam, ucap petugas bank sambil tersenyum dan menyerahkan kartu nama kepada Wijaya. Terima kasih. Wijaya menerima kartu tersebut dan memasukkannya ke dalam sakunya. Sama-sama, Tuan. Senang bisa membantu Anda, petugas bank mengangguk dengan hormat. Sementara itu, di depan gedung perusahaan Kusuma, Paman Dong dengan mobil Rolls Royce-nya tengah menunggu kedatangan Wijaya. Tampak raut wajah Paman Dong bersinar seketika setelah melihat Wijaya dengan sepeda bututnya berjalan mendekat. Paman Dong pun bergegas membukakan pintu mobil dan menyambut Wijaya. Tuan Muda, Anda sudah datang. Mari segera kita berangkat untuk meninjau lokasi proyek Anda. Paman Dong berjalan ke depan Wijaya dan sedikit membungkukkan badannya. Baik, Paman, mari kita pergi sekarang juga. Di wilayah utara pegunungan Lemuria, terlihat sebuah sosok yang dengan cepat bergerak mengamati Wijaya dan Paman Dong. Sosok ini dengan seketika menyelinap di antara semak-semak. Paman Dong yang sedang berjalan di samping Wijaya tengah menjelaskan semua wilayah yang akan dibeli di pelelangan esok hari. Tuan, informasi yang hamba dapatkan mengatakan bahwa lokasi ini akan dibuka di pelelangan esok hari. Jika tidak ada hambatan, maka nilai tanah wilayah ini tidak akan lebih dari 1 triliun. Luasnya daerah ini adalah 290.000 meter persegi. Paman Dong menjelaskan sambil menunjukkan luas wilayah yang ada di sekitaran gunungan Lemuria. Baiklah, Paman, tolong besok Anda ambil wilayah ini untukku. Anda yang bilang sendiri bahwa aku tidak kekurangan uang, bukan? Oh ya, Paman, apa di sekitar pegunungan Lemuria ini ada kawasan pemukiman warga?
Tatapan wajah Wijaya sedikit curiga. Ada Tuan, di sekitar daerah puncak Gunung Lemuria ini ada beberapa rumah warga sekitar. Akan tetapi jumlahnya tidaklah banyak. Paman Dong menjelaskan dengan seksama. Paman, tolong bantu aku sebelum Anda mendirikan perusahaan di sini. Tolong bangunkan dulu fasilitas umum seperti sekolahan, tempat ibadah, dan rumah sakit untuk masyarakat di sekitar sini. Siap Tuan, akan hamba laksanakan. Srek, 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 srek. Terdengar suara aneh dari dalam semak-semak di belakang Wijaya dan Paman Dong berdiri. Siapa di sana? Serta-merta Wijaya menoleh, matanya menyipit dan memperhatikan sekitar. Tiba-tiba di dalam semak-semak muncul sesosok orang misterius yang mencoba mendekati Paman Dong dan Wijaya. Sosok misterius dengan penampilan layaknya seorang petani desa ini terus berjalan mendekat ke arah mereka berdua. Jangan takut Tuan, perkenalkan namaku adalah Dreker. Aku adalah salah satu penduduk di sekitar sini. Dalam 2 minggu ini telah banyak orang yang datang ke sini. Tapi mereka semua hanya menginginkan lahan yang ada di sini tanpa memperdulikan keberadaan kami yang ada di sekitar daerah sini. Tapi Anda berbeda. Bahkan sebelum Anda membangun lahan ini untuk industri Anda justru mementingkan kepentingan kami terlebih dahulu. Oleh karena itu, terimalah salam penghormatanku untuk Anda. Kedepannya, aku pasti akan membantu Anda untuk melindungi daerah ini untuk Anda. Ekspresi kaget tidak mampu ditutupi oleh Paman Dong. Seorang penguasa bawah tanah kota Azura yang telah hilang 10 tahun yang lalu tiba-tiba muncul di hadapannya dan menawarkan bantuannya. Dreker tersenyum kepada Paman Dong seolah sedang bertemu dengan teman lama. Salam kenal Tuan Dreker, namaku adalah Tuan Wijaya Kusuma. Seorang tuan muda dari keluarga Kusuma. Senang bisa berkenalan dengan Anda. Belum sempat Wijaya menyebutkan namanya, ternyata Dreker telah mengetahui tentang identitas dirinya. Wijaya tersenyum canggung dan dalam benaknya timbul banyak sekali pemikiran. Orang seperti apa dia ini yang mampu mengenal dirinya, padahal Wijaya tidak pernah membongkar identitasnya selama ini. Bahkan teman dekatnya saja tidak pernah tahu siapa Wijaya sebenarnya. Akan tetapi, Dreker ini dia seolah paham semuanya. Pasti dia bukanlah masyarakat biasa. Paman, apa Anda mengenalnya? Pertanyaan Wijaya sedikit membuyarkan lamunan Paman Dong. Paman Dong pun sedikit tergagap dibuatnya. Hanya seorang teman lama, Tuan Muda. Dreker adalah seorang yang telah bercokol cukup lama di kota Azura. Dia sangat kejam dan hebat. Dia bahkan bisa menghapuskan kedudukan keluarga besar nomor 2 di kota Azura hanya dalam 1 malam saja. Dia mencabut keluarga tersebut sampai ke akar-akarnya dan tidak memberikan ruang sedikit pun kepada keluarga tersebut selamanya. Tidak usah kaget Tuan, saya di sini hanya untuk melindungi keluarga saya. Ada orang yang ingin berbuat baik kepada masyarakat kami, tentu saja aku harus membantunya, ucap Dreker meyakinkan Wijaya.